Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang taksonomi kognitif dalam indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, mengenai pengertian taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, taseis yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi bertingkat dari sesuatu atau prinsip. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotor. Taksonomi ini merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan suatu hal yang disusun berdasarkan dari ciri-ciri dari hal tersebut. Menurut Dimyati dan Mujiono, taksonomi kognitif merupakan segi kemampuan yang berdasarkan pada pengetahuan, penalaran, dan pikiran. Menurut Usman, taksonomi kognitif mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa taksonomi kognitif merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada perilaku peserta didik yang diharapkan ada setelah melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, penyusun taksonomi kognitif diantaranya yang pertama ada Benjamin S. Bloom. Ada 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada dari Ki Hajar Dewantara. Terdiri dari 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga taksonomi oleh Robert. Terdiri dari 3, yaitu verbal, kemampuan intelektual, dan strategi kognitif. Yang keempat taksonomi oleh Merrill, dan yang kelima oleh taksonomi oleh Gerlach dan Sullivan. Ada 6 kategori, yaitu mengidentifikasi, menyebutkan, menjelaskan, membentuk, menyusun, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Tia Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup taksonomi kognitif. Komponen penting dalam silabus ataupun RPP adalah pencapaian kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini berarti indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian kompetensi dasar. Komponen ini penting karena menjadi dasar untuk menyusun indikator penilaian. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan dasar pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun pengawas di sekolah. Kata kerja operasional untuk pengembangan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Indikator dikembangkan sesuai dengan kemampuan siswa, karakteristik siswa, materi pelajaran, dan satuan pendidikan. Taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan telah lama dikembangkan, dan tokoh yang terkenal dengan taksonominya adalah Benjamin Samuel Bloom. Menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama yaitu cognitive domain atau ranah kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua yaitu
Affective domain atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti sikap, bakat, dan apresiasi. Dan yang ketiga yaitu psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis, berenang, dan mengetik. 6 aspek dalam ranah kognitif, yang dimana pertama itu pengetahuan C1. C1 itu berisi tentang kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta, gagasan, pola, serta prinsip dasar dan sebagainya. Contoh pada pelajaran matematika, pengetahuan terdiri dari tiga macam, yaitu pengetahuan tentang fakta yang spesifik, kedua tentang terminologi, yang ketiga tentang algoritma. Pengetahuan tentang fakta yang spesifik yaitu pengetahuan yang dituntut mengingat kembali materi yang dipelajarinya dalam proses belajar mengajar. Contohnya, diberikan beberapa bilangan cacah dan bukan bilangan cacah. Peserta didik dapat memilih bilangan yang bukan anggotanya, bilangan cacah. Diberikan anggota bilangan real, peserta didik dapat menentukan invers dan bilangan tersebut. Kedua, pengetahuan tentang terminologi, yang dimana peserta didik dapat mengingat kembali definisi himpunan kosong. Peserta didik dapat mengingat kembali dengan definisi garis berat. Yang terakhir, kemampuan mengerjakan algoritma, yang dimana peserta didik dapat mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya, pemahaman C2. Pemahaman C2 dapat dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Pada pelajaran matematika, pemahaman terdiri dari 4 macam, yaitu pemahaman konsep, pemahaman prinsip, pemahaman struktur, dan terakhir pemahaman membuat transformasi. Pemahaman konsep yaitu pemahaman yang mampu membedakan antara pengetahuan mengenai konsep dengan pengetahuan mengenai fakta spesifik yang tidak terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, pemahaman prinsip yaitu aturan dan generalisasi, yaitu pemahaman yang berkaitan dengan aspek hubungan antara konsep dan elemennya. Yang ketiga, pemahaman terhadap struktur matematika, yaitu pemahaman yang menuntut untuk memahami sifat-sifat dasar dalam struktur matematika. Yang terakhir, pemahaman membuat transformasi, yaitu pemahaman yang dapat mengubah bentuk matematika tertentu menjadi bentuk lainnya. Selanjutnya, penerapan C3, yang dimana di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, dan teori dalam menyelesaikan suatu masalah dengan baik, yang rutin maupun tidak rutin. Kemampuan tidak rutin yaitu kemampuan untuk membandingkan kemampuan mengenal pola. Contohnya, dibagikan beberapa kelompok data. Peserta didik dapat menentukan data terbesar dari rata-ratanya. Peserta didik dapat menentukan bayangan suatu kurva apabila ditransformasi dengan materi tertentu, dengan metrik tertentu. Sedangkan yang dimaksud kemampuan menyelesaikan masalah rutin adalah kemampuan menyelesaikan masalah yang materi dan cara penyelesaiannya sejenis dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Contohnya, peserta didik dapat menerapkan operasi pecahan dalam pembagian waris. Selanjutnya ada analisis C4. Analisis C4 ini yang dimana seseorang dapat mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan dapat membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Arti dari kata analisis adalah kemampuan menguraikan atau merinci suatu masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil serta memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut.
tahapan-tahapan analisis yaitu ada 3. Yang pertama, analisis terhadap elemen, analisis hubungan, analisis terhadap aturan. Analisis elemen itu mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu hubungan. Analisis hubungan itu menganalisis untuk mengecek ketepatan hubungan dan interaksi antara unsur-unsur dan membuat keputusan penyelesaian. Yang terakhir, analisis terhadap aturan, yang dimana analisis ini pada pengorganisasian sistematika dan struktur yang ada, hubungannya satu sama lain baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, sintesis C5. Pada tingkatan ini, seseorang di tingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu menganalisis data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Artinya, sintesis merupakan kebalikan dari analisis, kemampuan menyatukan bagian lebih kecil sehingga menjadi bentuk baru. Pada 2 tahap sintesis, yaitu kemampuan menentukan hubungan, yang dimana kemampuan ini untuk menyusun kembali elemen-elemen masalah dan merumuskan suatu hubungan dalam menyelesaikan. Kedua itu kemampuan untuk menyusun pembuktian, yaitu kemampuan menyusun secara logis dan sistematis berdasarkan konsep dan definisi yang sudah dipahami. Artinya, untuk membuktikan harus didasarkan pada konsep dan definisi, bukan hanya dengan memberikan contoh dan berapapun banyak contohnya bukan merupakan suatu pembuktian. Itu penjelasan tentang sintesis C5. Selanjutnya ada evaluasi C6. Pada tahap evaluasi C6, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Evaluasi merupakan level tertinggi dari dalam ranah kognitif karena meliputi tingkat pengetahuan sampai tingkat sintesis serta mampu memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi tertentu. Evaluasi itu terdiri dari 2 macam, yaitu kemampuan untuk mengkritik pengetahuan, yang dimana kemampuan ini memberikan komentar, mengupas, menambah, mengurangi, atau menyusun kembali suatu pembuktian. Kedua itu kemampuan untuk merumuskan dan memvalidasi generalisasi, yaitu kemampuan yang sejalan dengan analisis, namun peserta didik dituntut untuk merumuskan dan memvalidasi suatu hubungan. Kesimpulannya, taksonomi merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan suatu hal yang disusun berdasarkan dari ciri-ciri dari hal tersebut. Taksonomi kognitif merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada perilaku peserta didik yang diharapkan ada setelah melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Taksonomi tujuan pendidikan yang disusun oleh Bloom dan kawan-kawan merupakan sebuah kerangka yang dirumuskan untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang diharapkan oleh guru terhadap peserta didik yang dipelajari oleh peserta didik. Taksonomi Bloom ini memudahkan guru untuk membuat klasifikasi apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dipelajari oleh peserta didik dalam waktu tertentu. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 10 telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan untuk komen di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.